atas data yang terabaikan, menggugat keadilan di balik hangusnya sisa kuota internet. Jakarta Lensa Aksara. Suara ketukan tongkat putih pada lantai keramik ruang sidang Mahkamah Konstitusi beresonansi pelan. Beradu dengan dengung pendingin ruangan dan derap langkah kaki orang-orang yang terburu-buru mengejar tenggat waktu pemberitaan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah suara bising biasa dari sebuah gedung peradilan di jantung ibu kota pada Kamis 23 Juli 2026. Namun, di balik keheningan yang saya rasakan sebagai seorang wartawan netra, ada aroma kertas keputusan yang baru saja dicetak, berpadu dengan ketegangan para pencari keadilan yang menanti kepastian atas hak-hak digital mereka. Di ruang sidang itulah sebuah palu ketukan hakim mengakhiri cerita panjang tentang kerugian kecil yang selama ini dianggap angin lalu oleh banyak orang. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terkait jasa telekomunikasi membawa angin segar bagi jutaan warga yang selama ini hanya bisa pasrah. Hakim Konstitusi Adi Eskadir menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli dan belum digunakan adalah hak pengguna yang wajib dilindungi hukum tanpa boleh hangus begitu saja hanya karena batasan masa aktif. Bayangkan jutaan masyarakat kecil, mulai dari pedagang daring di pinggiran gang sempit, hingga para pelajar yang mengandalkan paket data pas-pasan, harus merelakan gigitan kecil dari kuota mereka yang hilang setiap bulannya. Selama bertahun-tahun, sistem telekomunikasi kita memperlakukan kuota internet ibarat tiket bioskop yang kedaluarsa, padahal esensinya jauh berbeda. Sebagai seseorang yang sepenuhnya bergantung pada teknologi layar pembaca dan suara sintesis untuk mengakses dunia luar, internet bukan lagi sekadar barang mewah atau sarana hiburan pengisi waktu luang. Koneksi data adalah jembatan utama saya untuk membaca berita, membalas pesan narasumber, menavigasi ruang publik, hingga menyambung asa dalam profesi jurnalistik yang saya geluti setiap hari. Ketika sebuah sistem telekomunikasi dengan sengaja merampas sisa gigabita yang sudah dibeli dengan keringat hanya karena jarum jam melewati batas tanggal tertentu, itu bukan sekadar urusan bisnis yang wajar. Itu adalah bentuk ketidakadilan struktural yang secara senyap mengerus hak-hak kelompok rentan. Mereka yang menghitung setiap rupiah demi mendapatkan akses informasi yang setara di era digital. Kritik mendasar dari putusan ini sebenarnya bukan sekadar tentang angka-angka kuota yang menyelamatkan dompet konsumen dari kerugian finansial semata. Masalahnya terletak pada bagaimana industri digital dan pembuat kebijakan seringkali memandang masyarakat kecil sebagai objek eksploitasi demi meraup keuntungan berlipat ganda dari ketidaktahuan atau kelemahan konsumen. Selama ini, regulasi pasar dibiarkan timpang, di mana korporasi raksasa seluler bebas menentukan aturan main yang merugikan, sementara konsumen dipaksa menerima tanpa memiliki daya tawar yang sepadan. Ketiadaan akses yang berkeadilan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi di negeri ini terkadang dibangun di atas fondasi yang mengabaikan martabat manusia, menempatkan keuntungan korporasi jauh di atas perlindungan hak-hak dasar warga negara. Refleksi moral dari peristiwa ini menuntun kita untuk mempertanyakan kembali sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kejujuran benar-benar hidup dalam praktik ekonomi sehari-hari di sekitar kita. Apakah sebuah sistem yang membiarkan hilangnya hak milik seseorang secara sepihak dapat disebut sebagai kemajuan yang beradab? Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut setiap pihak, baik negara maupun pelaku usaha, untuk memperlakukan manusia sebagai subjek yang memiliki harga diri, bukan sekadar pasar yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Ketika sebuah aturan baru menuntut operator menyediakan pilihan layanan yang melindungi sisa kuota tanpa biaya tambahan, sesungguhnya kita sedang menyaksikan langkah kecil yang bermakna besar dalam mengembalikan hakikat kemanusiaan ke dalam sistem hukum digital kita. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah untuk segera merumuskan aturan pelaksana yang tegas dan transparan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, agar tidak menjadi macan kertas di atas meja birokrasi. Kita tidak boleh membiarkan celah hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang enggan berbagi keadilan bagi masyarakat kecil yang selama ini paling dirugikan oleh sistem. Keadilan sejati di era modern baru akan benar-benar terwujud ketika setiap warga negara, tanpa memandang status sosial maupun keterbatasan fisik, memiliki kepastian hukum dan jaminan penuh atas hak-hak digital mereka. Perjuangan ini mengingatkan kita semua, bahwa akses yang adil bukanlah sebuah hadiah istimewa dari belas kasihan korporasi, melainkan hak fundamental yang harus dijaga bersama, demi martabat kemanusiaan yang utuh.